Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Sapa Sabda yang diambil dari pedoman 124B GKI Residen Sudirman, Surabaya. Hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap wujud anugerah-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari. Termasuk pada saat ini ketika kami boleh diperkenankan Engkau untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Itu juga adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah janganlah dikuasai iri hati. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 70 jiwa, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Saudara-saudara, hampir setiap orang tidak senang dengan keberhasilan, prestasi, atau kesuksesan yang dimiliki atau diraih oleh orang lain. Ketidaksenangan itu kemudian meningkat menjadi iri hati. Akibatnya, karena iri hati, orang dapat melakukan berbagai hal, termasuk menghalalkan segala cara untuk merusak atau menghancurkan orang lain. Betapa berbahayanya dampak dari iri hati. Hari ini kita akan memperhatikan bagaimana Stefanus hendak menyadarkan para pemimpin agama agar tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka yang dikuasai oleh iri hati sehingga mengorbankan saudara mereka sendiri. Tetapi rupanya Tuhan lebih berpihak pada orang yang menjadi korban iri hati. Konteks bacaan Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Maksud saya ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-16 adalah bagian dari pembelaan Stefanus di depan Mahkamah Agama terhadap tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan kepadanya. Karena Stefanus yang penuh dengan hikmat dan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Hal itu rupanya mengundang beberapa orang bersoal jawab dengannya. Namun mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus yang penuh dengan roh. Tidak berhenti sampai di situ, mereka kemudian menghasut beberapa orang lain untuk mengatakan, "Kami
telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Saudara-saudara, jelas itu adalah tuduhan palsu agar mereka dapat menyeret Stefanus ke mahkamah agama. Namun yang luar biasa adalah hal itu justru dimanfaatkan oleh Stefanus untuk menyampaikan fakta sejarah tentang peristiwa saudara-saudara Yusuf yang karena iri hati menjual Yusuf ke Mesir. Saudara bisa lihat kisahnya di dalam Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Tetapi justru kisah tragis Yusuf itu dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kuasa dan kedaulatannya memelihara kehidupan. Dengan menganugerahkan hikmat kepada Yusuf, sehingga ia menjadi penguasa yang berdaya guna di Mesir. Keberadaan Yusuf yang ditindas saudara-saudaranya karena iri hati justru menjadi pelepas bagi banyak orang dari kelaparan, termasuk saudara-saudaranya. Nah, inti dari pembelaan Stefanus ini dengan memaparkan kisah sejarah Yusuf adalah hendak mengingatkan para pemimpin agama yang ada di mahkamah agama pada saat itu agar tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka yang dikuasai dosa iri hati yang berakibat dapat menghancurkan sesama. Dan yang tidak kalah penting adalah agar mereka membuka diri dan percaya kepada Kristus yang diberitakan oleh Stefanus agar tidak dikuasai oleh sifat iri hati. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Mungkin ada orang yang iri hati atas kemajuan iman kita. Jangan pernah membalas dengan iri hati, saudara-saudara. Lebih baik terus mempercayakan diri pada Tuhan agar kita boleh dipakainya menjadi saksi bagi mereka yang ada di sekitar kita. Mari, saudara-saudara, kita belajar bersyukur melihat keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Dengan demikian, kita justru menyaksikan agar mereka menghayati bahwa semuanya adalah karena kasih Tuhan. Dan tetaplah setia serta bergantung pada Kristus agar kita justru menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jauhkan kami dari sifat iri hati atas keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Sebaliknya, ajarkanlah kami untuk tetap memfokuskan diri menjadi saksi Kristus agar orang lain mengalami kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.